Ayah tetap menyalahkan Rian. Nomor Karena Rian kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan. menyelesaikan ini semua gitu. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya. Tak hanya viral kasus investasi bodong yang merugikan banyak orang, kisah-kisah para selebritis pun tak kalah panas menuai sorotan. Berikut kisah-kisahnya. Ussy Sulistyawati yang berhasil mengikuti lomba maraton di London dan mendapat medali. Pemirsa Silet RCTI, kebahagiaan luar biasa dirasakan oleh Ussy Sulistyawati lantaran berhasil mencapai garis finish dalam event maraton kelas dunia yang digelar di London, Inggris. Ia bahkan menjadi pelari pertama dan mendapatkan medali sebagai bukti pencapaiannya. Melihat hal tersebut, sang suami Andika Pratama pun mengaku bangga. Apalagi untuk menyelesaikan kompetisi, banyak pengorbanan yang harus dilakukan Ussy. Mulai dari berlatih tekun setiap hari, sampai Andika terabaikan sesaat. Meski begitu, ia sangatlah senang semua itu terbayarkan dengan sangat luar biasa. Jauh-jauh ke London mau beli ini. Dibeli pakai keringat, dibeli pakai latihan, dibeli pakai oh ini yang bikin kalau misalnya aku bangun pagi kamu udah nggak ada, aku pulang kerja kamu udah tidur. Oh ini. Enggak, kalau lari itu karena kardio. Karena kalau kita makin tua ya, sebenarnya yang harus kita lakukan tuh banyakin beban, latihan beban karena buat tulang. Nah, karena di gym itu aku latihan buat tulang, buat memperkuat tulang, jadi aku harus ada kardio. Kardionya apa ya? Lari. Kenapa aku lari? Karena teman-teman deket aku tuh sahabat-sahabat aku meta gitu-gitu, pada ayo kita lari, ya udah lari weekend di Senayan apa gitu-gitu doang. Raffi Ahmad, Ibnu Jamil hingga Dimas Seto juga berhasil mendapatkan medali ikut maraton di London, Inggris. Perjuangan luar biasa juga hadir dari Raffi Ahmad dalam mencapai garis finish dalam ajang maraton dunia tersebut. Padahal ia hampir menyerah di pertengahan karena kondisi tubuh dan cuaca yang dingin. Sang istri, Nagita Slavina, bahkan sampai mendukungnya di sepanjang jalur maraton, membawa speaker aktif agar Raffi bisa tetap kuat sampai garis finish. Tinggi banget gila. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ini siapa? Aduh. Oh Allah ya. Chaos banget ya. Badan sih gua enggak, aduh gila dinginnya. Allahu Akbar. Hampir gua udah kelok kakinya tadi hampir. Bukan angin. Bukan sakit. Teh. Terima kasih ya. Oh my god. Semangat luar biasa juga hadir dari Ibnu Jamil saat mengikuti ajang maraton internasional tersebut. Ia pun selalu bersemangat, apalagi sang istri Ririn Ekawati selalu memberikannya semangat. Ririn bahkan sampai membawa spanduk berisi pantun jenaka untuk Ibnu yang akhirnya berhasil sampai di garis finish. Melihat apa yang dilakukan oleh Ririn membuat Ibnu langsung memberikan pelukan hangat. Kilometer 20. Ya. Come on. Glory Man United. Glory Man United. Well done, great job. Congratulations. Yeah. Thank you.
Thank you, man. Thank you. Congrats! Tinggal Boston. Perjuangan luar biasa dilakukan oleh Dimas Seto berusaha sekuat tenaga demi mencapai garis akhir. Apalagi sebelumnya ia sempat terkena sakit tipes hingga penerbangannya delay selama 12 jam di Dubai karena banjir. Namun, meski mengalami begitu banyak rintangan, Dimas berhasil membuktikan bahwa semangat juangnya sangatlah besar. Alhamdulillah, akhirnya finish juga. Udah ya Allah, rasanya luar biasa. Badan drop banget. Allah, luar biasa. Alhamdulillah dimudahkan. Meskipun waktunya nggak baik, tapi bisa finish saja. Alhamdulillah dengan kondisi masih kurang pulih ya, masih dalam pemulihan ya. Oke, thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you. Luar biasa. Alhamdulillah. Ivan Gunawan terbang ke Afrika untuk meresmikan masjid yang ia bangun. Selebritis karena aku mau masak. Iya, jadi di sana kita insya Allah nanti kita mau potong 3 sapi. Ya insya Allah dikasih kemudahan, malah senang, menyenangkan. Jadi sekalian cari lahan baru untuk bisa bangun masjid selanjutnya. Terima kasih pemirsa sudah nganterin saya ke bandara. Doain semoga perjalanannya lancar. Berangkat sehat, pulang juga sehat. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah yang akan banyak pihak yang menyebut penyitaan aset Sandra Dewi dan Harvey Muiz belum maksimal. Kasus dugaan mega korupsi komoditi timah yang menyeret Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, hingga kini masih terus menuai sorotan panas publik. Salah satunya dari Iskandar Sitorus yang merupakan pihak Indonesian Audit Watch menyebut bahwa penyitaan aset milik tersangka sampai saat ini belum maksimal. Pasalnya, ia juga meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut jet pribadi Harvey dan Sandra. Tak hanya itu, Iskandar juga meminta segala bisnis yang ada di balik Harvey dan Sandra ikut disita karena ada dugaan aliran dana kejahatan di dalamnya. Bersama dengan Indonesia Audit Watch, Iskandar turut melaporkan artis berinisial P yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Mengalami dalam tempo 5 tahun 4,4 triliun ya. Ada beberapa lain ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga ada pembukaan untuk skincare, tapi yang paling besar itu adalah
di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Harapan KPK jangan kalah ketimbang, atau bahasa Sundanya jangan kalah tinimbang Kejaksaan Agung atau jangan sampai kalah dong. Prediksi kita selama 2019 ke 2023, 10 orang aja belanja emas 1 tahun di Sandra Dewi Gold, ada 50 orang pesohor yang terkonsolidasi dengan bisnis ini. Bang minta pendapatnya, dia baru saja disita kembali mobilnya. Masih kurang itu. Gimana Bang? Prediksi kita bahkan jetnya itu kan itu diparkirkan dan dikonsolidasi, dibisniskan di lapangan terbang Selatar di Singapura yang 20 km dari Changi. Panjang landasan 2,7 km dan lebar landasan 1,2 km sudah diterbangkan 270 kali untuk bisnis di atas angkasa, untuk bisnis-bisnis yang transaksi hitam. Kami mendesak Kejaksaan Agung segera periksa yang namanya transaksi penjualan komoditas timah. Di sisi lain, Ayu Dewi akhirnya mengungkapkan kekesalannya lantaran terus dituding ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Istri Regi Datau kemudian menegaskan 3 poin penting. Salah satunya, ia tidak pernah menjadi master seremoni atau MC di acara peluncuran jet pribadi Harvey. Ayu Dewi tegas membantah semua pemberitaan yang menyeret namanya. Pertama, saya nggak pernah nge-host atau nge-MC-in peluncuran pesawat jet pribadi atau pemberian pesawat jet pribadi. Kedua, ulang tahun anak teman artis yang saya pernah MC-in itu hanya Rans dan Atta Aurel, semuanya live di TV atau YouTube mereka, jadi bisa dilihat semua orang. Heboh, sidang cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, hadirkan ayah Rian sebagai saksi dan salahkan Teuku Ryan. Sidang cerai Teuku Ryan dan Ria Ricis kembali digelar pada Senin 22 April 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Saksi yang dihadirkan adalah ayah Rian, Rustam Effendi, yang datang dengan didampingi kuasa hukum. Namun secara mengejutkan, ia justru mengaku menyalahkan sang putra hingga akhirnya Ricis mengajukan gugatan cerai. Pasalnya, Rian merupakan kepala keluarga dan ada beberapa sikap dirinya yang membuat Ricis tak berkenan. Ayah Rian juga menyebut bahwa Rian sering nongkrong hingga menyebabkan Ricis marah. Bagi Rustam, ia tentunya berharap bahwa Rian dan Ricis bisa kembali bersatu dan mempertahankan pernikahan mereka. Ayah tetap menyalahkan Rian. Nomor Karena Rian kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan menyelesaikan ini semua gitu. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya. Kita tetap ingin menyatukan. Kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar telah putus dan CSB divonis bersalah, dihukum 2,5 tahun penjara. Bagaimana nasib kerugian 10 miliar jedar? Setelah melalui perjuangan panjang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menggelar sidang putusan Christopher Stefanus Budianto terkait kasus penipuan terhadap Jessica Iskandar. Pada sidang putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2,5 tahun terhadap CSB. Selain hukuman penjara, ia juga diharuskan mengembalikan 1 unit mobil kepada pihak jedar. Namun, saat diminta tanggapannya, kuasa hukum CSB justru mengaku mereka tidak puas dan kecewa dengan vonis yang dijatuhkan. Mana uang saya? Balikin uang saya! Balikin uang saya kamu! Balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin! Jangan kabur lagi kamu! Masih aja kamu melakukan itu. Yang kedua,
Saat ini mobil dan spesifikasi unit merek mobil merek Toyota tipe A4 2.5 AT dengan nomor polisi B73DAR, nomor rangka, nomor mesin, tertanggal 27 Februari 2021 dikembalikan kepada saksi Iskandar. 6. Membaca terdakwa untuk membiayai biaya perkara sejumlah Rp5.000. Akan menerima nggak Masih pikir-pikir dulu ya. Ada pesan buat Jessica Iskandar, Chris? Ada pesan nggak? Terkait agenda hari ini mengenai putusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto, ya, kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefanus Budianto merasa kecewa, ya, atas penyampaian daripada majelis hakim terkait, ya, agenda hari ini yaitu pembacaan putusan. Betul, sangat mengecewakan bagi kami karena tidak seharusnya ya CSB ini bertanggung jawab terhadap kasus ini karena pimpinannya, ya, pimpinan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab di dalam kasus ini kabur, gak tahu kemana, dan malah diseret bawahannya. Klien kami ini adalah bawahan di perusahaan tersebut, dan jelas di dalam pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mana menyatakan satu bundel perjanjian sewa menyewa itu jelas yang mengikatkan diri adalah Jessica Iskandar dan PT Pesona Trip Indonesia. Jadi antara Jessica Iskandar dengan Pesona Trip atau dengan perusahaan. Jadi bukan dengan CSB. Dari awal pengacara dari pihak CSB selalu mengatakan bahwa ini perbuatan perdata. Mereka pernah menggugat perdata tetapi ditolak. Kemudian kita tetap meneruskan fokus kepada proses pidana sampai akhirnya penetapan tersangka si CSB-nya sendiri ketika ada di luar negeri dilakukan penjemputan paksa oleh tim Interpol sampai akhirnya disidangkan dan sudah vonis dan sudah terbukti. Artinya tidak lagi menjadi perdebatan apakah ini perbuatan pidana atau perdata. Karena pasti sebelum pada hukuman 2,5 tahun penjara pasti dinyatakan dulu secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana. Kan begitu. Dan kalau dengan tuntutan 3 tahun vonisnya 2,5 tahun ya kami cukup puas gitu. Artinya kan lebih daripada 2/3 ya. Daripada tuntutan jaksa ya. Aku udah berusaha untuk move on, ikhlas, tapi ya pasti ini berat lah buat aku karena ini nominalnya nggak kecil. Aku tuh kerja dari pagi sampai pagi dari umur 16 tahun. Ngumpulin uang buat anak-anak, buat orang tua, tapi hilang begitu aja, itu kan rasanya ngenes banget ya. Jadi Luna Maya berikan kejutan ulang tahun untuk Maxim sekaligus 1 tahun anniversary berpacaran. Di hari Uleka yang sudah berjalan selama 1 tahun. Tak hanya bersama Luna, Maxim pun turut kalau menurut kalau yang mendukung kan ya artinya kan doa yang baik itu bisa menjadi apa ya, energi yang baik juga buat kita gitu.